yaitu yang tercantum di wesel dan bunga pasar. Nah, sekarang kita masuk ke pengakuan piutang wesel. Untuk wesel jangka pendek, ini nanti akan dinilai dan dicatat sebesar nilai nominal. Ya. Karena jangkanya pendek, antara nilai nominal dengan nilai tunai atau nilai wajar itu relatif. Kalau beda itu tidak signifikan sehingga kita abaikan gitu. Ya. Tapi kalau wesel jangka panjang itu nanti dicatat sebesar nilai tunai kas yang diharapkan akan diterima. Nah, nilai tunai kas yang diharapkan akan diterima itu yang disebut dengan nilai wajar. Ya. Nah, sekarang mengelaborasi atau menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep bunga pasar dan bunga nominal tadi, maka kita lihat di sini, sebagaimana tadi saya sampaikan ya, kalau bunga nominal sama dengan bunga pasar, maka nanti wesel akan kita beli sebesar nilai nominal. Tapi kalau tingkat bunga nominal itu lebih besar dari tingkat bunga pasar, ya, maka wesel dibeli dengan premi. Tapi kalau tarif nominal lebih rendah dari tarif pasar, itu wesel dibeli dengan diskon. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu nilai jual wesel. Atau kalau bagi kita sebagai kreditor itu nilai beli wesel. Nah, ini bisa juga kita sebut dengan nilai pasar wesel atau kita sebut dengan nilai wajar wesel. Nah, nilai wajar wesel itu dihitung dengan cara menghitung nilai tunai. Ya, menghitung nilai tunai. Sudah pernah belajar tentang konsep nilai tunai ya? Di mata kuliah apa? AP. Kalau di AP2 itu baru jangka pendek, belum dinilai tunaikan. Kalau setahu saya yang kayak gini itu biasanya dipelajari di mata kuliah matematika atau apa gitu ya. Oke, tapi nggak apa, nanti kita ulangi saja. Jadi nilai tunai atau present value itu merupakan hasil kali antara ya cash flow yang akan kita terima masa mendatang dikalikan dengan diskon faktor. Jadi CF kali DF. Nah, diskon faktor itu apa? Atau faktor bunga itu apa? Faktor bunga adalah angka yang ada di tabel bunga. Ya, angka yang ada di tabel bunga. Kalau saudara membuka buku ISO, itu di akhir bab 6, itu ada tabel bunga. Ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 6. Kalau nggak salah ada 6 ya. Nah itu baik tabel present value maupun tabel future value. Nah yang kita gunakan di sini hanya tabel yang present value. Nah tabel present value yang kita pakai nanti ada 2 kalau di GISO, yaitu tabel 6.2 yaitu present value of single sum. Ya, present value of single sum itu adalah untuk menilai tunaikan angka tunggal. Kemudian yang kedua adalah present value of ordinary annuity.
Nah, itu untuk menilai tunaikan beberapa angka yang sama setiap tahun. Ya. Nah, itu nanti yang kita pakai yang tabel 64. Jadi kita nanti hanya pakai 2, yaitu 62 dan 64. Jelas ya, Pak ya? Nah, sebetulnya annuity itu ada 2 macam. Yang pertama adalah annuity due, yang kedua adalah ordinary annuity. Bedanya apa? Kalau annuity due itu cash flow terjadi di awal tahun. Tapi kalau ordinary annuity, cash flow terjadi di akhir tahun. Nah, karena di sini ini bunga wesel itu akan kita terima setiap akhir tahun, maka yang kita pakai yang annuity, yang ordinary annuity, alias yang tabel 64. Gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu kasusnya di sini. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Bermuda, itu perusahaan kita, memberikan pinjaman uang kepada PT Timor sebesar $100.000 dan menerima selembar wesel senilai $100.000. Nah, yang tercantum di wesel $100.000 itu namanya apa? Nilai nominal, gitu ya, diingat-ingat ya, nilai nominal. Berjangka 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun. Tingkat bunga pasar saat itu juga 8%. Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi tersebut? Nah, sebelum kita mencatat transaksi, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa wesel dicatat sebesar nilai pasar, sebesar nilai jual, atau kalau bagi kita sebesar nilai beli, atau sebesar nilai wajar. Nah, oleh karena itu sebelum kita membuat jurnal, kita menghitung dulu nilai wajar wesel. Cara menghitungnya, 1, menilai tunaikan nominal wesel. Ya, menilai tunaikan nominal wesel. Nominal weselnya berapa di sini? 100 ya. Nah, ini kita nilai tunaikan. Caranya kita akan mengalihkan angka 100.000 ini dengan faktor bunga. Karena angkanya hanya 1, maka tabel yang kita pakai adalah tabel 62, yaitu tabel present value of single sum. Ya, single sum. Oke. Nah, ini cara ngitungnya gini ya. Oh, yang ini dulu. Ya, yang ini dulu ya. 100.000 nominal ya. Kita kalikan dengan diskon faktor, yaitu angka yang ada di tabel present value of single sum, yaitu 62. Ya.